Salam kasih untuk saudara Petri Smith. Video ini saya buat untuk dukungan bagi Petri Smith yang dipolisikan oleh Pak Andi Simon. Sebelum Petri Smith dipolisikan oleh Pak Andi Simon, hal serupa telah dialami oleh pemilik dari channel Apologetika Eksklusif, yaitu Averlin Zebua, di mana dia membuka suaranya dan mendapat tekanan dari sekolahnya sendiri, yaitu salah satu STT di Sumatera di bawah naungan GSJA, Gereja Sidang Jemaat Allah. Averlin Zebua dianggap membuat gaduh karena video-video yang diupload di YouTube, khususnya yang mengkritisi ajaran-ajaran dari Pak Andi Simon. Yang kita tahu baik, Pak Andi Simon maupun STT tersebut di dalam aliran teologi yang sama, yakni karismatik Pentakosta. Untuk kedua saudara seiman saya ini, saya mendukung untuk semua pekerjaan yang dilakukan di media sosial, yakni dalam YouTube. Menyuarakan kebenaran dengan tegas, mengkritisi ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Amat disayangkan bagi Pak Andi Simon yang sampai saat ini belum sama sekali terlihat kerendahan hati beliau untuk menerima kritikan dari hamba-hamba Tuhan, khususnya yang berusia lebih muda daripada beliau. Saya sendiri rindu Pak Andi Simon bila memang karena ketidaktahuannya akan teologi yang sehat, sebaiknya berkenan untuk belajar kepada hamba-hamba Tuhan yang bersedia membantu Pak Andi Simon dalam belajar teologi yang sehat yang sesuai dengan Alkitab. Pendapat saya sendiri adalah menyatakan kesalahan atau kesesatan seseorang tidak berarti harus bertengkar. Tetapi kalau toh terpaksa bertengkar, garis bawahi terpaksa bertengkar karena orang yang ditegur tidak mau bertobat, perlu kita ketahui bahwa kebenaran lebih berharga daripada perdamaian, dan perdamaian harus rela dikorbankan demi kebenaran. Dalam Yakobus 3 ayat yang ke-17 mengatakan, "Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik." Perhatikan bahwa kata murni mendahului pendamai. Dan karena itu, kebenaran harus lebih diutamakan daripada perdamaian. Pada waktu Martin Luther melihat adanya begitu banyak ajaran dan praktek yang salah dari gereja Roma Katolik pada saat itu, apakah ia tetap memelihara perdamaian? Tidak. Tetapi sebaliknya, ia memakukan 95 tesisnya di pintu gereja Wittenberg. Dan ini akhirnya menimbulkan perpecahan dalam gereja. Lantas beranikah kita menyalahkan Martin Luther dan menganggapnya sebagai orang yang tidak cinta damai? Suatu ucapan yang bersemangat dari Luther bahwa lebih baik langit dan bumi bercampur aduk menjadi satu daripada satu titik kebenaran binasa. Bertentangan dengan orang zaman sekarang, zaman now, yang menganggap bahwa kita sama sekali dilarang untuk menghakimi. Bagi saya ini adalah kedangkalan logika. Jangankan berbicara tentang Alkitab,
Bukankah dalam keseharian kita juga menghakimi? Contohnya, hari ini kita bisa memilih salah satu pakaian di lemari baju kita yang akan kita pakai, di mana konsekuensi logisnya tentu selain baju yang akan kita pakai hari ini, akan ada banyak baju yang lain yang tidak kita pilih karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Belum lagi bicara yang lebih serius, misalkan pasangan. Tentu kita perlu menghakimi. Tidak mungkin kan kita memilih pasangan kita tanpa ada yang tidak terpilih. Tentu orang yang terpilih jadi pasangan kita itu adalah orang yang menurut kita lebih baik daripada orang-orang yang tidak kita pilih. Tentu dalam hal ini kita sudah menghakimi orang yang tidak kita pilih dengan kriteria kita. Apalagi bicara tentang kebenaran, tentu perlu menghakimi di mana atas landasan Alkitab. Tentu hal yang dilakukan ini adalah karena wujud kasih kita agar tidak banyak orang dalam kesesatan. Bagi orang-orang yang sudah belajar teologi di STT dengan teologi yang sehat, tentu tidak mungkin dapat menutup mulut mereka ketika melihat dan mendengar hal yang tidak benar. Karena menyembunyikan kebenaran adalah dosa. Maka saya dalam hal ini mendukung dan mendoakan saudara Patrick Smith agar diberi kekuatan untuk tetap menjalani panggilannya dalam hal mengkritisi ajaran-ajaran yang menyimpang. Panggilan Tuhan jauh lebih berkuasa daripada panggilan dari kepolisian, sekalipun resiko besar ada di depan muka kita. Terus bergumul di dalam Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang berdaulat dan memelihara umat-Nya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.